Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dana Ainiati. Video ini berisi materi mengenai ragam bahasa Indonesia. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi. Dengan bahasa, manusia dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman, dan dapat meningkatkan intelektualnya. Di Indonesia sendiri, ini sangat beragam bahasa. Hal ini dikarenakan penggunaan bahasa di Indonesia ini sangat luas dan bermacam-macam penuturnya. Oleh karena itu, penuturnya dapat menyesuaikan bahasa yang digunakan berdasarkan keperluannya dan latar belakangnya. Nah, salah satu ragam bahasa yang ada di Indonesia yaitu ragam bahasa resmi. Ragam bahasa resmi adalah bahasa yang biasa digunakan dalam suasana resmi atau formal, seperti surat dinas, pidato, makalah, atau karya tulis. Ragam bahasa resmi biasanya menggunakan ejaan yang baik dan benar, lugas, sopan, menggunakan kata baku baik lisan maupun tertulis. Jenis ragam bahasa resmi. Yang pertama, ragam bahasa resmi lisan. Ragam bahasa resmi lisan adalah ragam bahasa yang biasa digunakan dalam suasana formal atau resmi, contohnya pidato kenegaraan atau pidato pada saat kedinasan. Ciri ragam bahasa lisan. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Yang kedua, digunakan dalam situasi resmi atau formal. Nomor 3, nada cenderung datar. 4, kalimat yang digunakan adalah kalimat lengkap. Nomor 5, dalam berkomunikasi secara langsung atau tatap muka. Nomor 6, tidak terikat pada pola bahasa namun terikat pada konteks bicara. Contoh ragam bahasa resmi lisan adalah pidato kenegaraan atau berbicara dengan dosen. Ragam bahasa resmi tulis adalah ragam bahasa yang digunakan menggunakan media tulis bersifat formal dan diperlukan kelengkapan struktur supaya dapat sesuai sasaran secara visual atau bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri ragam bahasa tulis resmi. Yang pertama, sopan, yakni memenuhi kaidah penulisan yang ada. Yang kedua, pilihan kata atau istilah yang tepat dan cermat. Yang ketiga, efektif, yakni singkat, padat, maupun tetap bisa dipahami. Selanjutnya ada ejaan yang digunakan sebagai pedoman. Digunakan dalam situasi resmi, nada bicara yang cenderung datar, tidak terikat ruang dan waktu, penggunaan kosakata sesungguhnya sudah dibakukan, paragraf yang dikembangkan secara lengkap dan padu, tidak memerlukan kehadiran orang lain, dan yang terakhir kalimat yang digunakan kalimat lengkap. Kak, kita main yuk. Kakak sedang belajar. Belajarnya nanti saja, sekarang kita main dulu. Kakak memiliki banyak tugas, nanti saja ya. Nanti saja mengerjakannya. Saat ini masih siang. Maaf Krisna, kakak harus belajar. Kalau begitu ya sudah. Baik, saya Dana Ainiati dari jurusan Pendidikan Biologi ingin bertanya, apakah ada efek jangka panjang jika meminum jamu setiap hari? Terima kasih. Nah, teman-teman, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!